Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pembelajaran kali ini, Bu Nancy akan menerangkan tentang konsep geografi. Konsep geografi adalah salah satu materi yang ada pada bab pertama, yaitu bab hakikat geografi. Konsep geografi sendiri ada 10 konsep. Tetapi pada pembelajaran kali ini Bu Nancy akan menerangkan 5 konsep geografi dulu. Konsep apa saja itu? Ya, ini adalah 5 konsep yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Ada konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, dan morfologi. Apa sih maksud dari 5 konsep ini? Oke, kita pelajari dari yang pertama dulu, yaitu konsep lokasi. Lokasi itu apa? Lokasi adalah letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Jadi intinya lokasi itu seperti yang sudah kita tahu, akan menjelaskan posisinya suatu tempat itu di mana, seperti itu. Lokasi sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa sih lokasi absolut dan relatif itu? Oke, kita lihat. Lokasi relatif dulu. Lokasi relatif adalah lokasi yang didasarkan pada letak geografis. Contoh, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Berarti di sini kita sedang menjelaskan lokasinya Indonesia itu di mana secara geografisnya. Geografisnya yang mana? Ini yang samudra dan benua. Samudra dan benua ini menunjukkan letak geografis, letak Indonesia secara geografis. Kalau masih belum paham, kita coba contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini, kita akan menjelaskan tentang lokasinya Pulau Kalimantan itu di mana secara geografis. Contoh, Pulau Kalimantan terletak di antara Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi itu berlaku sebagai letak geografis yang berada di antara Pulau Kalimantan, seperti itu. Jadi intinya, kalian pilih satu tempat, terus kalian jelaskan lokasinya tuh ada di antara apa dan apa, seperti itu secara geografisnya. Misal, Bondowoso. Oke, Kabupaten Bondowoso terletak di antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo. Nah, itu juga benar secara geografis. Seperti itu ya. Lanjut, yaitu lokasi absolut. Kalau lokasi absolut adalah lokasi yang didasarkan pada garis astronomis. Contoh, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi intinya di lokasi absolut ini menjelaskan suatu tempat itu titik astronomisnya berapa, seperti itu. Misal lagi contoh yang kedua ya, Kabupaten Bondowoso. Kita pilih lokasi Kabupaten Bondowoso. Nah, ini berdasarkan astronomis, Kabupaten Bondowoso berada di mana? Coba kita baca. Kabupaten Bondowoso terletak di antara 113 derajat 45 menit 10 detik sampai 113 derajat 48 menit 26 detik bujur timur dan 7 derajat 50 menit 10 detik sampai 7 derajat 56 menit 41 detik lintang selatan. Seperti itu. Itu adalah contoh dari lokasi absolut. Oke. Ini baru konsep yang pertama ya, konsep
lokasi. Mungkin banyak di antara kalian yang merasa bingung ini sebenarnya apa atau gimana. Konkretnya gini, jadi pada materi konsep geografi, model-model soalnya nanti kalian akan disuguhkan contoh-contoh seperti ini. Contoh, Indonesia terletak pada sekian-sekian-sekian, Kabupaten Bondowoso terletak pada sekian-sekian-sekian. Ini termasuk konsep apa? Nah, tinggal kalian jawab konsep lokasi absolut, konsep lokasi relatif, atau mungkin konsep pola dan sebagainya. Jadi model-modelnya seperti itu. Makanya kalian harus memahami setiap konsep tuh maksudnya apa. Jadi kalian bisa menerka ketika kalian disuguhi fenomena dalam bentuk kalimat. Nah, kalian bisa tahu fenomena dalam bentuk kalimat itu termasuk dalam kajian konsep apa, seperti itu. Oke, kita lanjut pada konsep yang kedua. Konsep jarak. Jarak itu apa sih? Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Sama seperti lokasi, jarak juga terdiri dari dua macam, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak relatif. Relatif itu berarti relatif ya, tidak bisa atau tidak harus selalu sama. Contoh, jarak Jakarta Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Itu jarak Jakarta Malang kalau ditempuh dengan pesawat 1,5 jam. Kalau misalnya ditempuh dengan angkutan umum yang lain, misalnya bis, nah pasti bukan 1,5 jam lagi kan, pasti akan lebih lama. Nah, itu yang dimaksud relatif, nggak sama. Contoh yang kedua, jarak Bondowoso Jember adalah 1 jam dengan mengendarai motor. Biasanya kurang lebih segitu ya. Bisa saja Bondowoso Jember itu bisa saja berjam-jam apabila ditempuh dengan mengendarai misal nih, tapi kayaknya tidak mungkin ya, beca. Bisa saja kan. Jadi ini jarak relatif ini menerangkan jarak satu tempat yang itu relatif, tidak selalu sama, tergantung dengan apa kita menempuhnya. Seperti misalnya jarak SMA Tenggarang dengan alun-alun Bondowoso adalah 5 menit dengan mengendarai motor. Bisa saja jarak SMA Tenggarang dan alun-alun Bondowoso 30 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, relatif kan, tidak sama kan. Nah, itu maksudnya jarak relatif. Jadi nanti kalian akan disuguhi satu fenomena dalam bentuk kalimat, terus kalian disuruh menentukan ini termasuk konsep apa, seperti itu. Selanjutnya, jarak absolut. Nah, jarak absolut ini jarak yang siapapun yang mengukur itu sudah pasti sama, kebalikan dari jarak relatif. Oke, contoh yang pertama, jarak Jakarta Malang adalah 854 km. Mau Bu Nancy yang mengukur, mau kalian yang mengukur, atau siapapun, itu akan sama jaraknya yang dihasilkan, yaitu 854 km. Contoh yang kedua, jarak Jember Bondowoso adalah 34 km. Siapapun yang menghitung akan menghasilkan angka yang sama, yaitu 34 km. Intinya, kalau jarak absolut itu biasanya jarak yang satuannya adalah kilometer, meter, hektometer, dan sebagainya. Kalau jarak relatif biasanya satuannya itu jam, menit, detik, dan sebagainya, seperti itu. Itu adalah konsep jarak. Sekarang kita ke konsep yang selanjutnya, yaitu konsep keterjangkauan. Oke, keterjangkauan adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Jadi intinya keterjangkauan ini, kalian akan menjangkau suatu tempat yang paling mudah itu biasanya dengan apa atau apa dan bagaimana, seperti itu. Contoh,
Jakarta akan lebih mudah menjangkau kota Padang daripada Mentawai. Oke, kalau kita sama-sama dari Jakarta nih, mau ke Padang dan Mentawai, itu kita lebih gampang ke Padang daripada ke Mentawai. Nah, itu artinya kemudahan untuk mencapai suatu objek. Contoh yang kedua, Jakarta-Semarang bisa menggunakan pesawat. Jakarta-Bandung bisa dengan kereta api. Intinya kalian mau pergi ke suatu tempat, itu paling mudah dengan apa? Misal, contoh lagi ya, contoh yang lain. Bondowoso Jember lebih mudah ditempuh dengan menggunakan motor. Boleh. Atau mungkin kalian ingin membuat kalimat, kalau gini Bu, Bondowoso Jember akan lebih mudah ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang. Boleh Bu? Boleh, tapi kayaknya nggak mungkin karena di Bondowoso nggak ada bandara ya. Kalau pakai pesawat terbang kayaknya nggak mungkin. Jadi buatlah contoh-contoh yang itu realistis. Kalau pakai helikopter mungkin ya. Jadi contohnya seperti itu. Misal lagi, contoh lagi ya. Untuk menuju ke suatu lokasi yang terkena bencana alam dengan kerusakan yang hebat akan lebih mudah jika menggunakan helikopter daripada jalur darat. Bisa ya. Biasanya kan contoh seperti tsunami Aceh itu kan kerusakannya cukup parah, cukup berat, sehingga kalau dilewati atau dilalui dengan jalur darat itu biasanya akan lebih susah. Jadi biasanya lebih mudah dengan menggunakan jalur udara. Itu adalah konsep keterjangkauan. Jadi jika kalian menemukan fenomena-fenomena yang intinya fenomena itu bermakna bahwa kita akan lebih mudah menuju suatu tempat dengan apa, nah berarti itu termasuk konsep keterjangkauan gitu ya. Next, nah ini adalah konsep pola. Pola itu apa? Pola adalah susunan atau penyebaran fenomena pada ruang permukaan bumi. Intinya seperti ini. Pola itu apa sih? Pola itu bentuk. Nah, berarti konsep pola ini menerangkan tentang bentuk. Bentuk itu apa? Melingkar, lurus, berkelok-kelok, dan sebagainya. Itu adalah bentuk ya. Langsung kita ke contoh supaya kalian tidak bingung. Contoh yang pertama. Pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Kalimat ini, fenomena di dalam kalimat ini termasuk dalam konsep pola. Kenapa? Lihat, ada kata memanjang. Memanjang itu kan berarti pola. Berarti fenomena dalam kalimat ini termasuk dalam konsep pola. Jadi kalau kalian menemukan kata memanjang, lurus, melingkar, dan sebagainya, intinya yang menunjukkan bentuk itu berarti konsep pola. Gampang ya. Kita coba contoh yang kedua. Air yang selalu berputar melalui hujan dan menjadi air kembali, serta pulang ke sungai menuju laut. Oke, ini kenapa termasuk konsep pola, Bu? Lihat. Di sana ada kata berputar. Terus kalimatnya seolah mengandung makna pola. Lihat, berputar melalui hujan menjadi air, kembali pulang ke sungai, terus kemudian menuju laut. Jadi kayak ini kayak menunjukkan polanya air kemana. Air itu berputarnya gimana? Dari hujan terus ke sungai terus ke laut, seperti itu. Berarti kalimat ini menunjukkan konsep pola. Contoh lain misalnya, jalan di daerah pegunungan pada umumnya berkelok-kelok. Nah, kalimat ini mencerminkan konsep pola. Kenapa? Ada kata berkelok-kelok. Berkelok-kelok itu kan menunjukkan atau bermakna bentuk. Bentuk berarti pola. Seperti itu. Jadi jika kalian menemukan
Kalimat-kalimat yang memiliki makna bentuk berarti itu termasuk dalam konsep pola. Atau misalnya lagi, contoh lagi satu. Rumah-rumah penduduk pada umumnya lurus mengikuti arah jalan. Lurus mengikuti arah jalan itu kan termasuk bermakna bentuk kan, pola. Lurus ikuti arah jalan, rumahnya penduduk biasanya seperti itu. Jadi kalimat itu termasuk contoh konsep pola. Selanjutnya, konsep morfologi apa sih? Morfologi itu menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Oke, sederhananya mungkin kalian sulit memaknai kalimat itu. Sederhananya gini. Konsep morfologi ini adalah konsep yang menerangkan wilayah itu termasuk apa? Dataran tinggi, apa dataran rendah, apa laut, atau perbukitan dan sebagainya. Jadi kayak morfologinya termasuk apa? Kita langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, kota Surabaya terletak di wilayah dataran rendah. Oke, kalimat ini termasuk contoh konsep morfologi. Kenapa? Menerangkan kalau Surabaya itu dataran rendah. Nah, dataran rendah itu kan morfologi. Berarti kalimat ini adalah contoh konsep morfologi. Contoh yang kedua, Kecamatan Sempol terletak di wilayah dataran tinggi. Nah, kalimat ini termasuk dalam contoh konsep morfologi. Kenapa? Menerangkan kalau Sempol ternyata dataran tinggi. Dataran tinggi kan morfologi. Contoh lain misalnya, Pasir Putih yang terletak di Kabupaten Situbondo berada pada wilayah yang morfologinya pantai. Berarti daerah Pasir Putih itu morfologinya pantai. Kalimat itu menunjukkan konsep morfologi seperti itu. Oke, itu adalah 5 konsep geografi yang kita pelajari hari ini. Untuk 5 konsep selanjutnya akan kita pelajari pada pelajaran yang akan datang. Apabila kalian masih belum memahami apa yang sudah Bu Nancy jelaskan pada video ini, kalian bisa langsung menghubungi Bu Nancy melalui via WhatsApp ya. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.